Melalui eh, penyampaian hari ini dalam apa yang akan saya sampaikan, saya minta maaf sebelumnya untuk tetap mengindahkan protokol kesehatan. Saya minta Risman Nasir jadi tidak harus baris rapat dan berada diawasi dan seluruh tokoh masyarakat yang hadir di tempat acara ini yang saya hormati dan saya muliakan. Juga manajemen Indonesia Power unit 1, 7 dan 8 hadir. Pak Tutang nih ya, aduh ini sanggup adik saya ini, ketua saya kayaknya umurnya, alhamdulillah beliau sekarang sebagai manajer humasnya, humas. Juga Pak Hamil, ini saya Pak siapa nih? Pak Edi dan salam kenal nih, saya baru ketemu kayaknya Pak Edi atau saya lupa. Dan 8 salam sama Pak JM Januri, wih arane wong kakal Januri, nyambung bener ini. Jadi nih dosan ada wong nama Januri nggak nyambung dengan orang surah lain dilewatan. Artinya Januri pun adine Samsuni. Kan hadir juga Saudara Eman Sulaiman, ini juga masih jadi kepala kelurahan ini, putra saya ini Pak Tutang. Mungkin sebentar lagi atau paling setahun lagi itu sudah bosan mungkin jadi lurah. Kalau di PRT lagi ya. Nah, dari tim pengamanan grup 1 Kopassus, alhamdulillah hadir Pak Malik. Ada Janudin, mana Janudin? Coba pengen tahu mukanya saya. Man bisa kami Mas, ini bener nih ada di sini nih, sesuai dengan tupoksi nih. Hadirin serta jadi pengusaha Suralaya yang terdahulu PS yang insya Allah meridhoi langkah niat usahanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri. Tunan anak-anak kita anak yatim, insyaallah bapak-bapak semua di sini termasuk orang yang dicatat oleh Allah, orang yang memikirkan anak-anak yatim, ini amanah dari Allah dan dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga Allah curahkan pada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat sekaligus kita sekalian sebagai pengikutnya. Amin. Bapak-bapak yang saya hormati, dengan investasi yang masuk di Cilegon sampai hari ini tercatat 159 triliun. Salah satunya Suralaya, Nutrit Chemical, Chandra Asih, terus MCCI, ada lain dan sebagainya. Dengan kondisi COVID-19 ini, ada sebagai mitra pemerintah diatur dengan undang-undang ya nomor 1 1987 sebagai mitra sejajar wali kota. Ketua Kadin itu sejajar wali kota. Amanat undang-undang ini adalah Kadin bagaimana mampu mendongkrak perekonomian di kota Cilegon di daerah. Usaha lokal diberikan oleh investor yang mempunyai menkon, ada menkon punya subkon yang memang nggak punya lokal, nggak mampu lokal, itu juga kemitraan dengan lokal. Ini Kadin fungsinya. Itu bukan kehendak Haji Saruji, tapi fungsi Kadin sebagai amanat undang-undang. Itu makanya di Suralaya ini saya ajak seluruh pengusaha lokal, jangan hanya menuntut ingin dapat kesempatan kerja, siapkanlah kompetensinya, siapkan skillnya supaya tetap mutunya tidak sampai tidak berkualitas, schedule-nya progresnya tercapai. Oh ya, nah itu bahasanya bahasa beda, saya yakin bahasa Korea. Anu surpa apa penting tujuannya kan itu fungsi saya. Baru keluar dari dosa ketemu Mister Lee. Ini yang saya sampaikan. Yang kedua, saya minta ya
Kalau ada hal-hal di Indonesia Power ini yang kira-kira ada gangguan teknis, tidak unsur kesengajaan, ya. Di sini juga ada media, ada yang ada. Oh iya, yang saya hormati wartawan, mohon maaf, saya nulis gitu, sing nulis dengan media maupun masyarakat, ibu dan bapak, kita bangun komunikasi secara baik dengan Indonesia Power. Kemarin ada sedikit trouble, ya, dibangun komunikasi dengan baik, jangan langsung di blow up, ya, karena ada kepentingan besar dan kepentingan kecil. Artinya ketika ada gangguan trouble itu, mudarat dan manfaatnya ini akan jadi pilihan oleh Indonesia Power. Nih, kalau ini dimatikan supaya tidak ngebul, drop unit itu jawaban masalah energi mati itu masalah lebih besar, sehingga tidak dimatikan. Sedikit waktu itu sempat keluar maintenance kondisi operasional, memang ada negatif, debu sempat harus keluar, sehingga dilakukan. Ya, ini namanya sesuatu pilihan yang dilematis oleh Indonesia Power, kan gitu. Kalau harus dimatikan drop unit, kan itu satu masalah besar, itu menyangkut kepentingan umum yang lebih besar, sehingga Indonesia Power pasti menyampaikan permohonan maaf atas kejadian itu kepada masyarakat, kira-kira gitu Pak Tutang, ya. Tapi kita juga kalau melihat sisi itu terjadi, tolong kita melakukan komunikasi. Ini kenapa kejadian seperti ini, terus kira-kira dampaknya apa, komunikasikan. Kalau menyangkut kesehatan pasti diminta oleh Lurah ke Indonesia Power menimbulkan masalah, yang bisa pasti carikan solusinya. Kerja kamu lahir minumnya susu ketika jadi bayi. Kalau saya waktu lahir, udah lahirnya di dukun, nggak ada susu, udah popoknya itu popok sobek kain. Kalau kamu mau pakai pempes lah segala macam, bedanya itu. Sehingga Anda nggak merasakan ketika dulu nggak ada Indonesia Power, gimana sengsaranya orang Suralaya. Ini problemnya, karena saya pernah kecil, pernah muda, sudah tua. Anda sekarang muda tapi belum tua seperti saya. Jadi sejarah dulu nggak tahu. Artinya mana yang harus saya perjuangan dari Indonesia Power untuk lingkungan, mana yang harus saya bantu kontribusi lingkungan kepada Indonesia Power, harus balance. Ini saya sampaikan ya kepada orang Suralaya semua, supaya jangan sedikit-sedikit langsung expose. Tujuannya mencuri kerjaan ujung-ujungnya, kan? Labokan baik pertama expose baik, baru orang dengan kerjaan pisang. Kenapa? Nggak ada kompromi, kan gitu. Maka itu dibangunlah kompromi yang baik, dibangun silaturahmi yang baik. Ketika ada kerjaan yang mampu orang lokal, itu bisa si Pak Tutang ini kerjaan mampu kita ditransformasikan orang luar. Nah kan Pak Tutang ini nyampaikan, iya ya, selama ini yang membantu orang Suralaya, ada bapak kita dibantu, pasti kan lahir pikiran itu kan. Pokoknya merubah tatanan kehidupan orang Suralaya secara ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Ini jujur Pak Ustadz Bapak. Haji Saruji Guru semenikian saya dalam menangkap Indonesia Power. Iya, saya ini dari pulinya kuping batu bara, Pak Tutang tahu. Dia di operator, saya yang kuping batu bara. Kalau bicara syariat aneh, Haji Saruji jadi seperti itu kaget, aneh. Kalau orang PLN yang tahu saya dulu kecil aneh. Udah pada pensiun, udah pada meninggal. Ini karena perjuangan gabungan kita yang selama ini selalu komunikasi dengan orang-orang yang memang membimbing saya. Ya alhamdulillah. Dengan Pak Amin, dengan Pak Handoko, ya, dengan Zosan, juga dengan pimpin-pimpinannya. Bagaimana supaya melibatkan lokal melalui APS ini. Kadin punya mitra APS supaya APS dilibatkan untuk kesempatan kerja di unit 910. Dan yang terpenting Pak Ustadz Fatoni, Pak Ustadz Usman, komitmen itu yang saya tagih ke 910, bahwa nanti tenaga kerjanya itu harus melibatkan orang Suralaya, Lebak Gede,
karena ini sangat penting. Dan di sini juga di Undang-Undang Nomor 90 Cipta Kerja diatur Pak Ustadz Watani, untuk tenaga kerja lokal itu sampai bagaimana didiklat sampai alih teknologi. Saya yang mewakili, saya setuju dibangun 910 di 87, tapi dengan syarat tenaga kerja harus orang Suralaya diutamakan menjadi karyawan IRT nanti. Yang kedua, proses pembangunannya siapapun menkonnya harus subkonnya orang lokal yang mampu dikerjakan lokal. Itu sudah ada komitmen, dan saya Pak Hamim tahu, Pak Karji tahu. Itu komitmen. Maka itu saya kawal ini orang Suralaya nggak usah berpecah-pecah lah. Bodoh orang Suralaya masih faksi-faksi dibangun kelompok-kelompok bodoh. Bodoh itu memberikan celah bagaimana menunjukkan kelemahannya untuk celah orang luar masuk. Ini kita kawal, kita jaga, kita amankan supaya proses pembangunannya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Dan saya sudah bilang ke Pak Hamim, ke Pak Joko, ke dosen, setiap subkon harus meng-hire pengusaha lokal. Karena itu amanat undang-undang. Dan akan saya undang semua subkon-subkon utama karya dan dosen oleh Kadin, dan akan saya arahkan ke APS. Itu sudah kemarin rapat ya. Dan tadi pun ke Mr. Lee ada satu pekerjaan subkonnya percikan orang Pokok jadi lurah bisa pengenin minggat enggak lagi etong je ketua kadine siapa Haji Saruji, lurah siapa anaknya, ketua fakor siapa Adi. Lah iya bener amanah itu, kenapa dipersoalkan? Ketua DPR siapa anaknya, jangan dipersoalkan itu kan siapa gitu. Pak Rizal itu amanah dari Allah sudah gitu. Ya. Jadi bukan harus itu, tapi bagaimana ini satu kekuatan, satu komponen yang harus dijadikan diolah secara dimanage secara baik sehingga menimbulkan satu input output yang positif.